Kembali lagi di channel Economic Insight One, channel yang membahas tentang investasi, saham, rupiah, dan juga emas. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas nih satu judul yang sangat spesial, yaitu IHSG mencapai 5.700 sekian, dan bagaimana strategi yang harus diterapkan oleh pemula. Apakah bertahan ataukah menjual habis saham yang telah mereka beli sebelumnya di level yang tinggi dan terpaksa harus menanggung rugi. Sebelum kita lanjutkan, agar kami terus semangat mengupdate informasi terkait perkembangan saham, silahkan bantu tekan tombol subscribe dan like serta berikan komentar kalian di kolom komentar. Mudah-mudahan support kalian akan terus membuat kami continue untuk mengupdate video-video terkait perkembangan saham. Baik, IHSG sekarang ini kan turun sampai dengan 5.700. Investor pemula, kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus jual semua saham yang pernah mereka miliki, ataukah kemudian tetap bertahan? Padahal kalau dilihat dari portofolio mereka, itu merahnya sudah luar biasa. Ada yang merah 10%, masih lumayan, tapi ada yang sudah 30%, ada yang 40%, ada yang 50%, bahkan ada yang 70%. Bayangkan bagaimana perasaan mereka yang kemudian mungkin baru saja mengikuti ikut investasi di saham 1 bulan yang lalu, kemudian menginvestasikan dana mereka 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar. Kalau 10 juta itu kalau kehilangan atau tertahan 50%-nya, berarti uangnya tinggal 5 juta lah kira-kira. Kalau 100 juta hilang 50%, berarti dia hanya melihat uangnya 50 juta, dan 50 juta tertahan di bursa saham. Kemudian kalau ada 1 miliar tentu lebih besar lagi. Nah, kira-kira kita sebagai investor pemula, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Baik, memang video ini tidak bisa memberikan gambaran pasti terhadap pergerakan harga saham, namun kalian yang menonton video ini sampai dengan akhir akan mendapatkan gambaran setidaknya langkah-langkah apa yang bisa kalian lakukan, menjadi sebuah tambahan informasi dan sebuah perenungan dan juga pertimbangan bagi kalian yang kemudian sedang berupaya untuk kemudian menjadikan saham sebagai wadah investasi. Baik, beberapa waktu terakhir kita lihat, bahkan hari ini kita lihat IHSG ditekan sangat luar biasa sampai menuju 5.700. Kemarin masih 6.100, hari ini kehilangan sekitar 200. Kondisi ini tentu membuat banyak investor, terutama yang pemula ini kan khawatir, apalagi yang tidak siap mentalnya melihat bagaimana uang dia tertahan yang dia investasikan sekian, namun kerugian yang dialami sangat-sangat besar dalam waktu hari, hitungan hari. Mungkin ada yang portofolio sudah turun sangat seperti tadi kita bilang Lalu apa yang harus menjual saham sekarang? Apakah saya harus menjual saham sekarang, atau justru bertahan dulu? Atau jangan-jangan pasar akan turun lebih dalam lagi, atau pasar naik? Ya, kecenderungan investor ingin pasti sahamnya akan naik gitu kan, tapi pada faktanya kok setiap hari kita akan melihat penurunan dan belum bisa dipastikan kapan akan kemudian naik kembali. Baik, sesi pertama, mengapa IHSG bisa turun ke 5.700? Sebelum memutuskan jual atau bertahan, kita harus memahami penyebab penurunan pasar saham. Secara umum penurunan IHSG biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketidakpastian ekonomi global. Kita tahu Timur Tengah, Amerika dan Iran belum lagi mencapai kata sepakat. Ketika ekonomi dunia melambat, investor cenderung mengurangi risiko dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kedua, keluarnya dana asing atau foreign outflow. Ketika kemudian investor asing menjual saham dalam jumlah besar, tekanan jual meningkat sehingga indeks ikut kemudian melemah. Ternyata memang saham-saham di Indonesia ini masih mayoritas banyak diinvestasikan oleh orang-orang asing. Ketiga, sentimen domestik seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi, pelemahan daya beli masyarakat, atau adanya kekhawatiran terhadap kinerja perusahaan. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa pasar saham bergerak dengan siklus. Tidak ada pasar yang naik terus-menerus dan tidak ada juga pasar yang turun selamanya. Itu perlu
kalau kita yang baru, yang pemula, perlu kita ketahui bahwa kalau kalian cermati juga bagaimana grafik saham itu yang 1 bulan, ya 2 bulan, 3 bulan per tahun, bahwa siklus saham itu terus bergerak, dia tidak turun selamanya dan juga tidak naik selamanya. Kedua, kesalahan investor pemula saat pasar turun. Apa sih kesalahan investor pemula saat pasar kemudian turun? Ketika IHSG turun tajam, banyak investor pemula melakukan 3 kesalahan besar. Yang pertama adalah panik. Karena panik, takut ya melihat layar di laptopnya, di HP-nya kok merah semakin besar terus persentase kerugiannya. Karena takut lebih rugi besar, maka mereka menjual semua saham tanpa analisis. Padahal seringkali keputusan tersebut diambil saat harga sudah turun sangat dalam. Akibatnya kerugian menjadi permanen dan investor kehilangan kesempatan ketika pasar kembali naik. Nah, kalau kalian cut loss, memang jelas kalian saham itu kalian jual, maka kerugian yang kalian peroleh itu sudah dipastikan hilang. Tapi kalau memang kalian masih menunggu, artinya kalian belum mendapatkan kerugian. Kerugian yang pasti, walaupun esok hari belum bisa diketahui apakah lebih dalam ataukah kemudian masih bertahan ataukah naik. Yang pasti kalau kalian mengambil kesimpulan, maka kesimpulannya adalah rugi. Tapi kalau kalian belum mengambil kesimpulan, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama tetap, yang kedua turun makin dalam, yang ketiga adalah naik. Kalau yang ketiga ini naik, maka posisi kekayaan kalian akan kembali. Kedua, tidak melihat fundamental. Investor pemula hanya melihat warna merah di aplikasi, padahal yang lebih penting adalah apakah perusahaan yang dimiliki masih memiliki kinerja yang baik, laba yang tumbuh, dan prospek bisnis yang menjanjikan. Kalian lihat bagaimana Telkom hari ini, salah satu saham yang masih meskipun tertekan IHSG-nya, tapi mereka justru naik ya di jam sekarang ini ya, bisa dicek. Yang ketiga adalah menggunakan uang yang tidak siap risiko. Ini yang buat stres nih. Dana yang kalian investasikan padahal sudah diingatkan di dalam saham, jangan gunakan bahwa saham itu adalah jenis transaksi yang sangat berisiko tinggi. Diingatkan sebelum kita menginvestasikan. Tapi kalau kalian tetap menginvestasikan, maka kalian jangan gunakan itu uang belanja ya, uang yang memang diperlukan dalam waktu dekat, ataupun dalam waktu panjang. Artinya memang betul-betul kalian siap menanggung risiko daripada pembelian saham tersebut. Jika dana yang digunakan adalah dana kebutuhan sehari-hari atau dana darurat, maka tekanan psikologis saat pasar turun akan jauh lebih besar, bahkan stres. Karena itu investasi saham sebaiknya menggunakan dana yang memang kita persiapkan dalam waktu yang sangat panjang, dan bahkan karena ini investasi itu bisa saja hilang dengan sendirinya. Jadi kemudian, apakah kita harus jual atau bertahan? Jawabannya tergantung pada kualitas saham yang kalian miliki, yang kalian beli. Jika saham fundamentalnya bagus, misalnya perusahaan masih mencetak laba, dan kemudian perusahaan tersebut memang masih bergerak, kemudian masih dibutuhkan perekonomian di masyarakat, mereka juga masih bisa memproduksi, ya, memiliki utang yang sehat dan bisnis tetap berkembang, maka investor tidak perlu terburu-buru menjual. Ya, justru penurunan harga bisa jadi kesempatan untuk menambah kepemilikan secara bertahap dengan harga yang lebih murah. Dalam dunia investasi ada istilah, harga turun bukan berarti perusahaan menjadi buruk. Kadang yang turun hanya sentimen pasar sementara jika saham fundamentalnya itu buruk. Sebaliknya jika perusahaan terus merugi, ya, memiliki utang besar, bisnis menurun, dan tidak ada prospek perbaikan, maka investor perlu mengevaluasi kembali. Dalam kondisi seperti ini, bertahan hanya karena berharap harga kembali bisa naik, itu menjadi keputusan yang berisiko, karena perusahaan itu sudah tidak sehat, ya, tidak bisa mencetak laba, ya, bisnis yang menurun, kebutuhan masyarakat atas perusahaan tersebut juga menurun, atau bahan baku yang diperoleh juga akan sulit. Kemudian kesalahan yang selanjutnya adalah jika membeli saham hanya karena ikut-ikutan. Ini juga perlu dievaluasi. Banyak investor membeli saham karena rekomendasi teman, influencer, atau grup media sosial tanpa memahami bisnisnya. Ketika pasar turun, ya, mereka menjadi orang pertama yang panik karena memang sejak awal tidak memiliki alasan kenapa berinvestasi di saham tersebut. Nah, apa sih yang terakhir strategi yang terbaik, ya, untuk kondisi IHSG di angka 5 ribuan?
yaitu adalah yang pertama, jangan panik ya. Pasar saham selalu mengalami fase kenaikan dan turun. Yang kedua adalah evaluasi portofolio Anda, pisahkan saham yang fundamental baik dan fundamental buruk, pisahkan. Kemudian siapkan dana bertahap, jangan langsung menghabiskan seluruh dana sekaligus. Gunakan strategi pembelian bertahap. Kemudian dengan cara ini investor tidak perlu menebak titik terendah pasar. Yang keempat, fokus pada saham yang memiliki kualitas. Kemudian juga banyak ya kita belajar, cari informasi ya. Tonton video Economic Insight One ini secara kontinu ya, untuk mengetahui informasi-informasi terbaru agar kemudian pengambilan keputusan itu lebih baik. Baik, kesimpulannya adalah pada pertemuan ini, ketika IHSG turun sampai dengan 5 ribuan, investor pemula tidak perlu langsung panik menjual seluruh portofolionya. Keputusan terbaik bukan ditentukan oleh kondisi pasar, tapi oleh kualitas saham yang dimiliki dan tujuan investasi masing-masing. Jika saham yang memiliki fundamental yang baik, maka bertahan bahkan menambah secara bertahap bisa menjadi alternatif. Jadi justru terbalik, bukan kalian justru menjual atau bertahan, bahkan kalau ini menjadi peluang yang kalian menambah saham tersebut. Karena dalam investasi yang paling penting bukan menebak kapan pasar mencapai titik terendah, tapi mampu bertahan dan tetap disiplin hingga siklus berikutnya datang. Jika teman-teman setuju atau memiliki pandangan yang lain tentang kondisi IHSG saat ini, apakah makin menurun ataukah kemudian makin naik, ataukah akan ada sentimen apapun itu yang akan menurunkan harga saham lagi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kalian mendapatkan update-update terbaru atas video-video yang kita buat di Economic Insight One. Terima kasih. Ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya.